wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para sesepuh, para penglincir, wabil khusus Adinda Ustadz Didi dan Ustadz Fadil, pimpinan Madrasah SD Alam Bustanul Arifin di Dusun Wangmaye Janeprie. Nggih. Wangmayung. Oh, Wangmayung. Ampura Wangmayung de Desa Janeprie. Alhamdulillah tiang bisa hadir bersama pelunggu, bersama para asatis, para penglincir, ibu-ibu, adik-adik kita, anak-anak kita yang nuntut ilmu di SD Alam niki. Seniman niki yang iring pelunggu sami bahasa Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang berguna bagi orang lain. Ia mawinan pelunggu sami sedetiang iring pelunggu untuk sama-sama menghadiahkan bacaan pahala Al-Fatihah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rayakan hari kelahirannya si makiniki dengan iringan doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Syaulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Si kedua, Bapak Ibu, kita menghadiahkan pahala Al-Fatihah di Pak Ina Ahmad masing-masing. Nggih. Datuk nenek itu pelunggu pasang niat yang iring dengan doa. Li walidina wa walidi wa walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa auladina wa banatina wa li zawjina wa zawjatina wa li masyayikhina. Ya Allah, untuk ibu bapak kami semua yang hadir di sini, Allah, untuk dedek nenek, datuk nenek kami, Allah, untuk suami kami, istri kami, putra putri kami, dan tidak lupa ya Allah untuk guru-guru kami. Anallahu yaghfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa mereka. Wa yajma'una bihim fi jannatin na'im. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama ibu bapak kami, datuk nenek kami, suami kami, istri kami, putra putri kami yang soleh solehah, dan tidak lupa ya Allah pada guru-guru kami fi jannatin na'im, di dalam surga jannatun na'im. Syaulillahi lana wa lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang tiang hormati, tiang bangga dengan ananda Ustadz Dedi, Ustadz Fadil, dan para remaja, para asatis, para sesepuh penggelincir yang mampu bersama pelunggu ibu-ibu untuk mendirikan madrasah SD Alam Bustanul Arifin. Niki harus ada kemauan keras, perjuangan yang keras. Syukur alhamdulillah guru kita, beliau ini juga sudah S2, nggih, membimbing Bejen Jari Pelunggu, baca Nabi,
alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin min ghairi zamanikum. Didik anak-anakmu itu, karena dia yang sekarang memangkini kita Jog SD untuk meraih menggapai ilmu agama, ilmu pengetahuan umum. Dia akan menjadi pemimpin masa depan yang berbeda dengan zaman yang kamu lalui sekarang ini. Bahasa Nabi, mungkin niki adik-adik kita ini kita cetak dia baru kelas 4 SD alam, tapi gunanya niki untuk 20 tahun akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Yang tua-tua ini nanti akan menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga yang generasi muda ini untuk zaman sekarang ini butuh sekali sentuhan pendidikan agama, agar dia hormat kepada ibu bapaknya, taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada perintah guru ibu gurunya. Sehingga Nabi Muhammad lahir niki juga membawa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya hanya saja saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lain jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad niki jaraknya 1000 tahun. 1000 tahun niki panjang sekali. 500 tahun pertama banyak ulama-ulama Kristen, banyak pastor yang patuh beragama, mengikuti keyakinan Nabi Isa alaihissalam. 500 tahun menjelang Nabi Muhammad lahir, keadaan umat dunia dalam gelap gulita, dinara agama yang berkuasa kepala kabilah, kepala suku. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat yang lain tertindas. Nah, ini zaman dulu. Sehingga di Arab sendiri dikenal dia zaman Nabi Muhammad sebelum lahir, zaman kafir Quraisy jahiliyah, zaman jahiliyah. Tapi bukan dia bodoh masyarakat itu. Masyarakat zaman Nabi Muhammad menjelang lahirnya, bahkan menjelang mudanya Nabi Muhammad, mereka sudah bisa berjualan ke Palestina, bawa onta, sekali jalan 1 bulan, balik sebulan lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah akhlak, atau istilah makin niki moral, akhlak umat yang sangat jelek. Bahasan Allah dalam Al-Quran, manik Allah dalam Al-Quran niki yang cerita, wa iza busyira aduhum bil untha zalla wajhu muswadan wa huwa kazimun yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab ala sama yahkumun. Amun tebeng lai zaman Nabi belum lahir, zaman fatrah, satu keluarga ditebeng paice rahmat dengan Allah, lahirnya seorang anak wanita, zalla wajhu muswadan, mereka merah padam mukanya, yatawara minal kaum, lalu nyebu di kaum nin samal bedui anak nina, sehingga dia berpikir begitu dia lahir, istrinya melahirkan seorang wanita, langsung tepian liang lahat tahun tetalap hidup-hidupan dengan nina niki. Ala sa'ama yahkumun, alangkah jelek keputusan mereka ambil. Ini cerita dari Allah dalam Al-Quran, keadaan umat sebelum Nabi Muhammad lahir. Cari yang munara dengan nina lahir, tidak harapan untuk hidup, dia dibunuh langsung. Kenapa? Saya ingat dengan nina dia bau dekadu perang. Lagu amun mama anak dia bergembira ria, bersuka cita. Dia bercerita kepada keluarganya,
bahwa dia punya anak laki-laki yang bisa dipakai besok menjadi ketua kabilah untuk perang melawan sesama manusianya. Ini keadaan umat zaman dahulu, sehingga Nabi Muhammad lahir niki justru dengan ini diangkat setinggi langit harkat martabatnya oleh Allah. Bahasa Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga senu arah oleh bawah telapak kaki kaum ibu. Nah ini jadi pangeran ibu-ibu niki menentukan bijen jaring pelunggu masuk neraka atau masuk surga menurut ajaran Islam. Karena umat Islam Nabi Muhammad niki mengangkat harkat kaum ibu. Kenapa? Karena ibu ini besar jasanya. Kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa, selain itu lewat rahim seorang ibu lahir para nabi rasul. Selain Nabi Adam dan Siti Hawa, semua Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Harun, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Muhammad lahir dari perut seorang ibu. Nah, ulama-ulama, tuan guru, kiai, ustadz, guru-guru lahir dari perut seorang ibu. Sehingga ibu kalau melahirkan kadang-kadang dia mengorbankan jiwanya yang dikenal dengan istilah mati nganak. Orang yang mati nganak melahirkan masuk syahid dunia, dia masuk dalam kategori mati syahid tapi dunia. Ini kelebihan ibu-ibu niki. Begitu lahir seorang bayi, yang pertama menggendongnya adalah ibu, menyusuinya sampai umur 4-5 tahun. 6 tahun baru bapak turun tangan mensekolahkan anak-anaknya. Jadi 0 sampai 5 tahun tetap dalam sekapan ibu, kasih sayang ibu. Karena itu Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, terhadap ibu bapakmu hai anak kau harus hormat, patuh, tidak boleh bangga, tidak boleh menentang perintah ibu sepanjang perintah itu untuk kebaikan. Nah niki, wala taqul lahuma uffin au kilahuma wa qul lahuma qaulan karima. Aminah, coba bilang tegas oleh kios tuh, sekedar kena saja itu sudah berdosa anak itu, dianggap dia durhaka. Karena peran ibu luar biasa. Pelunggu ini memegang kunci surga ada sama ibu-ibu ini. Ini ajaran Islam. Mbe tahun manusia mama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dengan mama senu pemimpin bagi wanita, bagi istri. Sehingga kalau dia nikah, yang tanggung jawab mencari nafkah seorang suami dengan mama. Amun salat berjamaah yang jadi imam adalah laki-laki. Kalau ada campuran nina mama, salat berjamaah dingkanggo dengan nina jadi imam, yang harus jadi imam adalah laki-laki. Nah ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kalau dia nikah, dia memberi nasihat pada istrinya, membimbing istrinya supaya dia hormat kepada mertuanya, hormat kepada suaminya, hormat kepada tetangganya. Ini tugas suami kepada istri. Amun semamun mangan harus dikasih makan istrinya. Semamun beli pakaian harus dikasih pakaian istrinya. Ini perintah Nabi. Tetapi ada satu larangan, wala tadribal wajah. Kalau suami istri itu berbeda paham, ini begejot sekali waktu, kepada suami dilarang oleh Nabi untuk memukul wajah istrinya, dilarang. Karena wajah istrinya, rambut istrinya adalah aura kehormatan bagi seorang wanita atau seorang istri. Nah ini. Wala tahris fil bait,
Tak boleh keluar nyelik oleh balik sini di semama ngerorot. Ada yang ngerorot yang ganggu lalu ngerorot jok balik inak balik bapaan lalu bercerita salah uni bercerita orang sedih bersiang jadi bersiang. Nah ini tak boleh keluar dari rumah. Kanggun semama tinduk le ranjang senina le bawa tahu. Kelemak-lemak beng semama ngupi beng nyampah ngona-ngona bersapaan dari ini patuh dia. Nah ini membangun semangat kerukunan dalam rumah tangga. Ya mawina niki lewat maulid niki kita bercerita tentang misi tugas Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah untuk membawa ajaran agama Islam, sehingga kalau Nabi Muhammad telah meninggal dunia maka pewaris Nabi adalah al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama, para asatis, para ustadz, asatizah, pemimpin ini akan mewarisi Nabi, bukan mewarisi hartanya tapi mewarisi tanggung jawab takafulul ijtima', tanggung jawab bersama terhadap pendidikan anak-anak generasi di belakang hari ini. Al-Quran mengingatkan wal yahsyal ladzina law taraku min khalfin dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut, kata Allah, kalau di belakang hari kamu meninggalkan anak-anak yang miskin imannya, bukan miskin hartanya, miskin keyakinannya, miskin kepercayaannya kepada Allah. Takutlah kamu, didik anak-anak itu, anak-anak ini akan jadi pemimpin, jadi ustadz, bisa jadi camat, bisa jadi tuan guru, tidak mustahil berkat didikan Ustadz Dedi dan Ustadz Fadli, didukung oleh para tuan guru yang ada di sini. Biji-biji belum niki nasib seseorang tidak ada yang tahu, bisa jadi dia sekolah ke Mesir, sekolah ke Madinah, menjadi tuan guru, menjadi pemimpin besok di sini. Kita doakan. Yang berjasa adalah Ustadz Dedi, Ustadz Fadil dan masyarakat. Pelunggu bangga punya anak yang soleh salehah, yang karim karimah, yang hasan hasanah. Inilah tujuan pendidikan di SD Alam Bustanul Arifin ini, luar biasa, sangat mulia. Ye mawina makin niki kita merayakan maulid supaya kita tahu juga nabi hikmah maulid niki. Pertama hikmahnya kita bisa silaturahim, mau debedait, nyambung kekeluargaan antara murid dengan guru, antara jamaah dan masyarakat, antara bapak dan ibu, antara tokoh-tokoh masyarakat sekitarnya. Silaturahmi, bahasa Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alu fi athari falyakul khairan aw liyasmut. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, saya milih tepulih rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa an yunsalahu fi atharihi, dan saya milih tepanjangan umurnya di sisi Allah taala, falyasil rahimahu, saya milih rezeki, saya milih panjang umur, obatnya silaturahim diperbanyak, saling kunjungan, saling ziarahin. Karena obat panjang umur tidak ada dijual di kios oleh Allah, tidak ada dilelang di pasar. Obat panjang umur tidak ada diobral oleh Allah di rumah sakit. Justru rumah sakit tahu duit dengan mati. Tapi obat panjang umur bahasa Nabi, sering-sering bersilaturahim, falyasil rahimahu. Niki obat panjang umur. Ini satu hikmah kita. Pelunggu kenal nama tiang Tongguru Muhlis, tiang kenal pelunggu para wali santri yang ada. Ada Ustadz Dedi, ada Ustadz Fadli dan lain-lain. Berkat silaturahim, saya tahu namanya, yang namanya Puang Mayung niki. Berkat silaturahim mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mau dicerita bahwa maulid niki
kelebihannya luar biasa. Kita buka makin kelebihan. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun gajah, waktu Raja Yaman menyerang Mekah untuk mengambil Ka'bah, mau ditarik ke Yaman, tapi Allah tidak berkenan, sehingga dikirimkan dia ababil, burung-burung yang membawa batu dari neraka, semua dijatuhkan. Tentara Abrah dan raja meninggal dunia. Nah, ini. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal juga waktu wafatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kata pepatah, sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali perunggu peringati tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran, sekaligus memperingati hari wafatnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tanggal 12 niki tanggal keramat Bapak Ibu, tanggal keramat. Maka teparan tanggal keramat perlu makin catat di rumah. Setelah dan kasih tausiah niki, kalimat la ilaha illallah 12 huruf, angka 12 ada keramat. Pertama lam, alif lam ha 4 niki, la ilaha 4 huruf, illa double tasdid 4 jari, 4 kali 4 balu, Allah ara alif lam double, lam ha menjadi 4, sehingga balu tambah 4 12. Ini angka keramat. Muhammadur Rasulullah 12 huruf, mim ha mim dal, ra sin lam, alif lam Allah, double 12 huruf. Niki Muhammad Rasulullah 12 huruf. Angka 12 angka kelahiran Nabi Muhammad, tanggal 12 Rabiul Awal. Angka meninggalnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf. Nanti dicek belum. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi terdekat, ya, hurufnya 12. Umar bin Al-Khattab 12 huruf. Nah, bayangkan, Masya Allah, kok begitu bisa sama. Ini rekayasa Allah, ini luar biasa. Utsman bin Affan 12 huruf. Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Masya Allah. Ini kemudian tanggal 12 hari kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kota Mekah, luasnya kota Mekah 12.000 km. Nah, ini angka 12 ada di sana. Kemudian Kelema sejeluk 12 jam, dengan jam 6 sampai jam 6 laut 12 jam jumlahnya. 6 pitu balu siwa 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pitu balu 12. 6. Ke malam jam 6 sampai lemak subuh 12 huruf, 12 jam, ya. Kemudian setahun 12 bulan. Dihitung di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 bulan niki setahun. Angka 12 angka karamah, sehingga kita tidak usah ragu bahwa Nabi kita adalah Nabi rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi segenap alam ini. Niki keistimewaan Nabi kita yang kita rayakan hari. Sehingga perayaan Nabi Muhammad ini kita selengi juga dengan berjanji dengan hadrah untuk meramaikan. Semua ini membawa pahala. Terakhir tadi dengan khatmul Quran. Nah, ini khatmul Quran saat telu baru niki kelihatan sepele 3 orang dia menghafal Al-Quran bikin pelungguh niki yang 3 orang ini. Nabi kelebihannya bahasa Nabi
iza khatamal abdul qur'ana salla alaihi situna alfi malakin. Apabila seorang hamba Allah telu baru niki dikhatamkan Al-Qur'annya, tanda bahwa dia lulus baca Al-Qur'an dengan fasih. Saat dia khatam, indah khatmihi, saat dia menghafal khatam Al-Qur'an tadi, didoakan oleh 60.000 malaikat. Nah ini kira tadi 60.000 malaikat mendoakan bijen pelungguh niki. Cuman kita kan tidak melihat malaikat karena barang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada hal yang gaib. Malaikat itu gaib, surga gaib, neraka gaib, siksa kubur gaib, pahala gaib, dosa gaib. Nah, ini niki 3 orang tadi 60.000 malaikat datang mendoakan dia. Kalau anak kita didoakan oleh malaikat, sikap malaikat niki, karakter malaikat niki, sami'na wa ta'na kepada Allah. Saya dengar, saya lakukan. Jadi makbul doa. Insya Allah kita doakan anak yang 3 ini menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, bangsa, negara, patuh kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah dia akan menjadi kiai masa depan, menjadi ustazah masa depan. Ini kelebihan orang khatam Al-Quran. Perungguh dengarkan, perungguh doakan dia, Masya Allah. Ini berkat peringatan Maulid di SD Alam Bustanul Arifin, di bawah bimbingan Tuan Guru kita, Tuan Guru Bajang kita, Ustaz Dedi dan Ustaz Fadil, dan para sesepuh niki. Pelungguh selaku orang tua wajib hukumnya untuk meramaikan madrasah sekolah niki. Keamanan anak-anak juga terjamin. Dinarak loik motor lewat, jarang arak mobil-mobil mau bolak-balik di sini, apalagi Honda terbatas. Jadi aman deh. Nah itu aman. Mobil dah bisa bolak-balik sini. Namun pelungguh serah biji jandiri aman, dia tidur oleh balik, dia narak khawatir ya terlanggar, dia jadi mobil kanan dia bisa masuk mobil, kecuali sana kedua niki aman. Tahu niki bau solah nyet ambur airnya, dan ada berugak model kerebung zaman lain niki gedeng dong sekolah bijen belum niki anti gempa niki anti gempa. Seminggu yang lalu ada gempa juga kan, 4,3, 4,6, 3,6 pelai ada gempa sekali. Dulu tahun 18 Lombok digempa, digoncang sama gempa. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya bencana yang ditimpakan kepada kita. Karena di sini Lombok ini NTB mayoritas umat Islam. Doa para tongru kita di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, KLU, Mataram, tongru kita tetap berdoa mendampingi kita. Pelungguh juga termasuk orang yang bahagia bisa didampingi oleh Ustaz Dedi, Ustaz Fadli yang berjuang li'alai kalimatillah untuk ketinggian ajaran Islam di tempat ini. Insyaallah kita niki pelungguh untuk masih ada pemimpin kita yang membawa kita untuk menuju kepada jalan yang lurus, al-hadi ila siratal mustaqim. Si ketelu Bapak Ibu, kelebihan Maulid niki bahasa Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Saya baca selawat sekali doang. Bacaan selawat, ingatan Ibu niki, beliau kan bacaan selawat niki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah membalas 10 kali. Balasan Allah dengan rahmat karunia-Nya, bisa kita dipanjangkan umur kita, bisa rezeki kita ditambah, di rumah tangga kita tambah rukun, sering-sering baca salawat, rumah tangga akan tambah rukun. Ini kelebihan salawat. Man shalla alayya salatan alfa salatan, saya baca salawat tiba diriku baca Nabi alfa marrah
alfa marratin, 1000 kali. Baca selawat 1000 kali ibu-ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 1000 kali sejelo seumur hidup bisa buat sida sembahyang 5 waktu. Setiap waktu pelungguh baca 200 selawatnya. Sejelo 5 waktu menjadi 1000. Man shalla alayya alfa marratin, saya baca selawat tiba diriku baca Nabi 1000 kali, lam yamut hatta yubasyira bil jannah. Kalau dia mati nanti orang baca selawat 1000 kali itu tidak ada balasannya melainkan masuk dalam surga. Nah ini kelebihannya. Jadi 1000 kali ringan iki ibu, sejelo baun atau sekali, paling-paling kalau kita fokus setengah jam habis 1000 itu karena pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 1000, Allah menjamin orang yang membaca selawat 1000 kali ini akan dimasukkan, kalau meninggal dunia akan dimasukkan ke surga. Nah ini balasan nenek. Nah kelebihan salawat kita gali dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir niki makin yang main sulap terus melen main sulap ibu-ibu makin sulapan dah balas lah dengan dia sulap purun makin insyaallah barak dah oh nabi lebih dekat oh nanti saya main sulap di sini insyaallah belum cingakin benar-benar sulap tiang niki insyaallah berak batang jauh niki bahan tiang niki keluik niki insyaallah rabbalu macam insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus Adinda Nanda Ustaz Dedi, beliau ini sudah S2 ngajari Nurul Hakim di Kediri. Ustaz Fadli juga begitu, adik kakak mau memimpin madrasah niki. Ini akan menjadi amal jariah beliau berdua dengan doa-doa pelungguh niki. Doakan beliau supaya panjang umur supaya panjang umur. Allahumma tawil a'marahuma, ya Allah panjangkan kedua orang ini umurnya. Wasah jasadahuma, sehatkan badannya, afiahkan badannya, dijauhkan dari penyakit. Wanawwir qulubahuma, beri cahaya di hatinya karena dia mau turun tangan membimbing biji-biji pelungguh niki. Menjadi guru niki berat, harus banyak-banyak sabar karena anak-anak yang kita hadapi ini macam-macam pikirannya untuk membimbing biji jadi pelungguh menjadi anak yang soleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tiang niki jeluk niki 4 atau tiang maulid niki baru kedua. Pertama tadi di Gerung di Bleke, lari ke sini, sebentar nanti tiang lagi di Kumbung. Nah, Kumbung terus masuk ke daerah Tembelok niki wilayah Cakra. Insyaallah dengan sekadar hadir aja niki tiang dah bahagia bisa silaturahim dengan pelungguh, ketemu dengan pelungguh sama ustaz-ustaz kita. Nanti kita juga akan apalagi di sini jamiahnya Nahdlatul Ulama ya, sama dengan kita alhamdulillah. Dari selawat badarnya ustaz yang bawakan alhamdulillah, karena maulid niki pahalanya besar insyaallah. Nanti pelungguh kami jadi tiang yang cinta kepada Rasulullah SAW dengan maulid nanti akan dapat syafaat, bantuan, pertolongan di yaumul hisab, hari akan datang. Hadirin yang kami hormati, maraniki atur tiang kurang lebih ampura agung sunampura tiang lunas maaf amunara atur tiang salah keliru, mudah-mudahan niki karena kebodohan tiang pelungguh bisa bersama kita membangun semangat uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah kebangsaan, uhuwah basyariyah, persaudaraan karena kita sama-sama manusia lahir dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pelungguh kami supaya sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar dikatur tiang kurang lebih nunas maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.